Kita bersyukur pada pagi hari menjelang sore, sore lagi. Cepat sore, baik. Menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama menghadiri undangan dari keluarga besar Bapak Fahrul Raji dan Bapak Ahmad Khairat dalam rangka tasyakuran, yaitu peresmian nama anak beliau Gibran Kaisan Al-Faraji bin Fahrul Raji. Aku ni mak ini Pak Indra, tak kejimuan. Iya. Maklumlah tua. Belum ya? Ya jadilah Pak. Bersyukur kita pada hari ini. Wa may yashkur fa inna may yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kata Allah dalam surat Luqman, barang siapa yang selalu bersyukur padaku, maka syukurnya itu akan kembali kepada dirinya masing-masing. Barang siapa yang tidak mau bersyukur padaku, ketahuilah kata Allah, aku ini maha kaya, maha bijaksana. Bu, nak kena ibu tu lah terus ini. Bersyukur bu, ya. Masih ada suaminya bersyukur, dikasih rezeki suaminya bersyukur, dikasih 10.000 bersyukur, 100.000 bersyukur, 1 juta tak dikasih merutuk. Bersyukur dikasih suami, masih ada orang tak dikasih. Mengapa? Karena masih suami kita masih sehat, masih bisa mencari nafkah. Jadi bersyukur Pak, bersyukur. Ada istri bersyukur, dikasih kopi istri bersyukur, dicuci baju bersyukur. Susah ibu-ibu ni Pak, pagi nyuci, masak, masak, buat ke kopi, nyuci ke baju. Ini yang ngurus anak, betul lah bu. Anaknya dah tidur, bapaknya pula nak minta urus. Maka bersyukur Pak punya istri ini. Jangan dikit-dikit, lambat dikit buat kopi nak marah. Mana dek kopi ni? Ah kau ni tendang tu. Tak boleh mak itu. Istri itu huna bila sulakum wa antum libasul lahun. Suami pakaian istri, istri pakaian saling menutupi. Ibu ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan kesehatan. Yang kedua, tasyakuran peresmian nama. Saya yakin setiap yang ada hadir di sini tentu ingin mempunyai anak-anak yang soleh. Betul bu? Betul Pak? Anak yang soleh dan solehah. Tapi untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah tidak bisa seperti meletakkan telapak tangan balik ini bu. Dan hati-hati. Ya. Buat apa juga pangkat, jabatan, dan kedudukan apabila kita tidak mempunyai keturunan. Ya. Banyak duit, maaf, pangkatnya tinggi, tapi tidak punya keturunan. Tapi saya mohon maaf sebetulnya, apabila yang ada di hadir kita bersama ini belum ada mempunyai keturunan dari Allah, bukan maksud saya untuk menghina ataupun mengkritik dari para tamu undangan ini. Tapi ketika saya membaca sebuah surah dalam surah At-Taqabun, antara kesenangan kita sebagai orang tua mempunyai anak dan tugas kita sebagai orang tua untuk mendidik anak sangat berat. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Surah At-Taqabun ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, di antara anak-anakmu dan istri-istrimu ada yang menjadi musuh bagi kamu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Oh, kalau itu Ustaz berat punya anak ini. Iya, anak bisa jadi musuh bagi kita bu, kalau tidak hati-hati. Lalu bagaimana supaya anak tidak menjadi musuh bagi kita?
Maka bapak-bapak tugas ketika ibu istri kita lagi mengandung anak kita, ucapkan, lembutkan perutnya, usap perutnya. Pernah tak Pak usap perut istrinya hamil 8 bulan? Nak tanya, pernah tak? Apa yang diusap? Hah? Kok diam? Perut ibu diusap, tanda sayang pada istri. Baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa apa terusnya? Itu salawat, pokoknya baca salawat. Iya. Lalu sambil dipegang perut ibunya itu, ya anakku, nanti kalau engkau lahir menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, Pak, pengantin baru ada. Diperas perutnya nih, bukan lagi mereka perut aku ini bukan. Bu, ya, tapi ngelus itu yang enak dikit aja. Allahumma sholli. Nyiksa ibu, marah itu namanya. Ada kasih sayang. Kenapa batin? Ya, seorang ayah dengan anak ketika dalam kandungan itu menyambung, Bu. Maka ketika mau melahirkan mudah, ya, karena menyambung anaknya itu, Bu ya. Nah, kita lanjutkan. Jangan sampai jadi musuh anak kita ketika dalam kandungan sudah kita bacakan sholawat dan kita bacakan ayat-ayat Allah. Nah, ketika lahir ajankan, Pak. Ya, ajankan. Hakul walad ala waladi. Kewajiban orang tua kepada anaknya yaitu ketika dia tadi lahir, tolong diajankan, Bu, di sebelah kanan dan dikomakan sebelah kiri, Pak. Baca tak ajan, Pak? Baca alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Di makanan tinggalkan dan diajarkan, ya. Kalau ada anak biduan, ketika besarnya dia pintar ngaji, karena yang didengarnya kaset biduan nyanyi. Ada guru kita Nawawi Denci Al-Habis, suami istri Al-Habis, anak Al-Habis. Mengapa? Karena ketika dia di dalam kandungan, ketika dia lahir, anaknya diajarkan dulu. Jadi kalimat-kalimat thayyibah dulu yang keluar dari mulut kita pada telinganya, bukan kalimat goyang dompet. Maaf kalau aku keras, memang ini nak nyampe ke di mana-mana aku menyampaikannya, bukan aku marah. Ini untuk kebaikan kita bersama. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis shawab, saling ingat mengingatkan sebagai muslim. Ya. Diajarkan. Sesudah diajarkan apa? Ayyusina ismuhu. Berikan nama yang baik. Beri nama yang baik, Pak. Start apalagi sebuah nama, sama saya protes di depan, Pak. Ketika dibuat mentang-mentang zaman Covid dibuat lorong kopi. Ya aku kopi ini virus, Pak. Tidak, Pak Ustaz, tiapnya. Ini untuk menang, kita menang apa? Mengenang virus. Kopi itu corona virus. Ya di doa, jadi lorong kita nak sakit virus. Kalau nak corona, kalau jadi pendapat sempat saya, Pak, sama ketua RT-nya. Iya, tidak boleh. Nama itu doa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berilah nama-nama yang bagus dari Asmaul Husna, Abdurrahman, Abdurrahim, atau nama malaikat, ya, atau nama yang mungkin menjadi kenangan kita. Kedua anak ini Gibran, ini bagus. Ya, janganlah satu nama. Hai Pak, dalam nama baik. Ya tak. Mentang nama siapa namanya? Jamis Bond. Wah, hebat deh. Oh, kalau nonton film Jamis Bond apa? Bukan, Pak Ustaz. Kenapa? Jamis Bond itu singkatan apa? Jemu yang kelahiran di kebon. Nah, jadi. Di waktu itu mama aku lagi matang karet, lahir aku. Jadi dibuatnya oleh Jamis Bond. Nah, kadang ada juga yang namanya Batu.
bagus Pak, bagus. Namanya bagus, Nabi Muhammad, orang yang terpuji mulia, tapi manggilnya salah. Tahu duluan itu. Kalau ada namanya Mamat. Mamat, betul ibu. Mamat, apa itu bahasa Arab Bu? Artinya mati. Kalau anak mati. Wah, badal Mamat kita berdoa kan? Kadang kematian. Jangan manggil Mamat Bu. Manggilnya Muhammad atau Ahmad. Ya. Karena itu nama yang tentu nama Nabi Muhammad. Ya, ada tak nama Muhammad tuh? Besok jangan lagi. Ya. Ada juga yang namanya Ibrahim, bagus. Panggilnya Boim. Apa dia Boim yang namanya Ibrahim bagus. Panggil Boim tak boleh. Nama itu doa yang saya bilang tadi, maka panggilan doa. Ada yang lagi yang diberi nama Muhammad Syafi'i, panggilnya PI. Tak boleh. Kadang yang dulu ini wong tuanya dewe. Anak cepet lewat. Panggilnya balik. Mana Jadi dalam nama yang bagus diakekakan, tapi manggilnya tidak bagus. Jadi tengok nanti besarnya anak tersebut. Karena doa, hati-hati. Yang ayat yang dibacakan tadi bisa menjadi musuh anak kita. Karena cara manggil sudah salah. Panggil tanda kasih sayang kita, maka panggillah dengan panggilan yang bagus sesuai dengan nama yang kita berikan. Selanjutnya diapakan? Diakekah. Seperti ini tadi anak kita, akekah. Nah, akekah ini beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Tapi pendapat yang kuat dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik bahwa hukum akekah itu sunnah muakkad. Ya. Kalau laki-laki disunahkan 2 ekor kambing, ya, aku tak usah nengok lagi, ada tulisan sana, kambing yang darah tinggi, hati-hati Pak Indra. Kalau aku lah sudah minum obat darah tinggi tadi, ya, bukan aku nakut-nakutin, ya tak? Tapi itu kan Bismillah pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau perempuan seekor kambing. Ustaz, bagaimana kalau akekah dengan seekor kambing laki-laki? Boleh. Ngapa? Karena pada satu riwayat dari Imam Ali rahimahumullah bahwa Rasulullah ketika mengakekah Hasan dan Husain 2 ekor kambing satu-satu, Pak. Hasan 1, Husain 1. Jadi boleh 1 ekor kambing laki-laki. Pada katik dia, tapi afdalnya kalau ada rezeki boleh 2 ekor kambing. Mengapa? Karena syukurnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur. Ya. Selanjutnya apa? Ajari ilmu, pendidikan. Ya. Terutama pendidikan agama, Pak. Kita ini kadang kalau pendidikan agama ini kayak dikecilkan nih ya nih Pak Ustaz. Enggak. Tapi maaf, ini mohon maaf. Kalau pendidikan umum cepat, bahasa Inggris cepat, matematika cepat, bayarannya kadang sebulan 200, kadang setahun langsung dibayarnya 2 juta. Tapi kalau guru ngaji bayar 20.000 di masjid, sebulan bayaran, 2 bulan bayaran, 3 bulan tak bayaran, 4 bulan tak minta pemutihan. Makanya kurus-kurus ustaznya cak aku ini nah. Ya, Mama. Kalau guru-guru yang lain setahun 2 tahun lah bawa kijang. Kalau ustaz mau keturu ulang masih. Ya. Kalau kita orang kaya, orang yang beruang, berduit, mendidik anak kita di pengajian TPA, kalau bayarannya 20, nah ini Ustaz 200, ini baru sih. Ya,
Mengapa? Prestasi ibadah, Bu. Prestasi ibadah, Pak. Karena ini nanti ketika kita dalam kubur ini yang menemani kita. Jangan rokok baik sebulan 300.000, bayar anak 20.000 tak mampu. Mohon maaf, bukan aku ini mentang-mentang punya rumah tapis di rumah itu promosi mah itu bukan. Ya dah. Cuma ngasih tahu kalau pengen prestasi ibadah. 200, nah Ustaz, 200 ibadah. Nanti ketika dalam kubur, inilah pahala sedekah kita yang utama nanti yang akan ada. Ma'antum, siapa kamu? Ana amalun soleha. Ketika di dunia kamu rajin bersedekah dengan Ustaz, apalagi dengan Ustaz Santoso, dengan Ustaz Indra, banyak-banyak bersedekah ngasih Ustaz, jangan dikit-dikit. Bukan aku nak minta banyak hari ini Pak Sairon, bukan. Dikasih alhamdulillah, dikasih sudah ada galak lagi. Ya, bukan apa Bu, pertemuan karisma ini sama saya nih sudah menyatu. Ada Mas Sairon, Mas Fikri itu kan ngajak saya, jadi mereka itu sudah bersatu sama saya seperti keluarga besar. Ya, ada Pak Muhadir, ya. Jadi alhamdulillah saya seperti keluarga besar di pertemuan karisma ini. Itu prestasi ibadah kita, ya, bersedekah, bayar, ngaji, hanya pendidikan juga agama yang lebih utama. Di samping pendidikan dunia juga harus utama juga, tapi seimbang maksud saya itu agama dengan dunia. Mengapa? Nanti Pak, itu santri-santri saya di rumah itu selain belajar mengaji, saya ajari doa, cara memandikan jenazah, cara melawat jenazah, cara ceramah, doa. Alhamdulillah kemarin kami mengadakan Maulid Nabi di